Halo, selamat datang. Kita semua pasti sering dengarkan ayat Al-Quran yang bahas soal hati yang terkunci. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin apa sih artinya? Nah, hari ini kita bakal coba bedah maknanya dari sudut pandang yang mungkin sedikit beda. Ini bukan sekedar tafsir biasa, tapi sebuah perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Yuk, kita mulai? Kita mulai dari ayat yang jujur aja kedengarannya tuh kuat banget. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Kalimat ini tuh rasanya final banget ya kan? Seolah-olah udah nggak ada harapan lagi. Wajar banget kalau ayat ini bikin kita bertanya-tanya. Atau mungkin malah jadi sedikit gelisah. Apa benar ini semena-mena? Nah, disinilah pertanyaan kuncinya muncul. Apa benar hati yang terkunci ini murni takdir yang nggak bisa kita apa-apain lagi? Atau jangan-jangan kuncinya justru ada di tangan kita sendiri? Jangan-jangan ada sebuah proses di dalam diri yang tanpa sadar kita lakukan sampai akhirnya pintu itu terkunci rapat. Ini dia misteri yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Menurut sebuah pandangan spiritual, jawabannya itu ternyata bukan dari luar, tapi justru dari dalam diri kita. Akar dari semua masalah ini adalah sebuah kekuatan internal yang kita semua punya, ego, atau yang di sini kita sebut sebagai 3 wajah nafsu. Oke, jadi apa sih nafsu ini sebenarnya? Gampangnya gini deh, ini tuh ego kita. Semua dorongan, hasrat, dan keinginan di dalam diri yang kalau nggak kita kendalikan malah jadi sumber kebutaan spiritual. Dialah yang pelan-pelan, bata demi bata, membangun tembok dan mengunci hati kita dari dalam. Dan ternyata, nafsu ini punya 3 wajah utama. Yang pertama, rasa aku. Ini adalah perasaan lebih hebat dari orang lain, arogansi. Yang kedua, rasa suci, keyakinan mutlak bahwa cuma kita yang paling benar. Dan yang ketiga, rasa minta puji, haus banget akan pengakuan dan sanjungan dari orang lain. 3 serangkai inilah biang keladinya. Sekarang, yuk kita lihat gimana 3 nafsu ini bekerja dalam kehidupan nyata. Kita mulai dari kondisi pertama yang disebut kafir. Penting banget nih buat diingat. Kita di sini nggak lagi ngomongin label buat orang lain ya, tapi ini adalah cerminan sebuah kondisi hati yang udah dikuasai penuh sama ego. Gini, menurut pandangan ini, kafir itu bukan soal KTP agamanya apa, sama sekali bukan. Ini lebih ke soal apa yang kita tuhankan di dalam hati. Apakah itu ciptaan Tuhan, misalnya harta, jabatan, atau bahkan ego kita sendiri, atau Sang Pencipta. Nah, dalam kondisi ini, hati seseorang itu udah didominasi total oleh 3 nafsu tadi, yang akhirnya bikin semua pilihan hidupnya selalu berlawanan sama fitrah atau suara hatinya yang paling dalam. Ada sebuah perumpamaan yang keren banget buat ngegambarin kondisi ini. Coba deh, bayangin. Anda lagi jalan, tersesat di dalam gua yang gelapnya minta ampun. Gak ada setitik cahaya pun. Benar-benar buta arah. Dan rasanya udah putus asa. Terus, di tengah kegelapan itu, Anda berhasil nyalain api. Tiba-tiba, hus, semua jadi terang. Anda bisa lihat jalan, ngerasa aman, dan ngerasa pegang kendali. Anda pun jalan dengan pedenya. Tapi ini dia kuncinya. Api itu bukan cahaya yang sebenarnya. Api itu cuma simbol dari ilusi kesuksesan duniawi, harta, kekuasaan, pujian, yang dikasih sebagai ujian. Cahayanya itu datang dari ego kita, bukan dari petunjuk ilahi. Cuma cahaya fana yang kita bikin sendiri. Terus gimana kalau apinya padam? Gimana kalau ilusi itu hilang? Anda kelempar lagi ke dalam kegelapan yang jauh lebih pekat dari sebelumnya. Benar-benar tersesat. Nah, inilah gambaran sempurna dari kondisi tuli, bisu, dan buta itu. Bergantung pada ego, pada akhirnya cuma akan membawa kita ke kegelapan abadi. Oke, sekarang kita geser ke kondisi kedua, munafik. Kalau kondisi yang pertama tadi itu ibarat kebutaan total, yang ini tuh lebih kayak penyakit yang pelan-pelan tapi pasti, ngerogotin hati. Ayat yang pas buat ngegambarin ini adalah, dalam hati mereka terdapat penyakit. Dan coba perhatiin kelanjutannya. Lalu Allah menambah penyakitnya itu. Ini bukan hukuman yang datang tiba-tiba, tapi sebuah konsekuensi logis dari pilihan-pilihan yang mereka buat dengan sadar. Jadi, siapa sih mereka ini? Bedanya apa sama yang pertama? Gini, mereka ini sebenarnya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi, mereka sengaja milih buat pura-pura nggak tahu. Mereka sengaja nutup sebelah mata hati mereka. Kenapa? Ya demi keuntungan pribadi, yang bisa kita rangkum jadi 3K. Kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan. Mereka sadar menukar kebenaran demi dunia. Oke, biar lebih jelas, kita coba bandingin langsung ya. Kondisi kafir itu hatinya terkunci total dan kesadarannya buta total. Akibatnya, ya dibiarkan dalam kegelapan. Sementara itu, munafik hatinya baru berpenyakit dan kesadarannya masih buta sebelah mata.
Konsekuensinya, penyakitnya itu akan terus ditambah sampai akhirnya kalau dibiarkan bisa jadi buta total juga. Nah, setelah kita paham dua kondisi tadi, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Yuk, kita putar cerminnya. Dari yang tadinya ngeliatin mereka, sekarang kita coba lihat diri kita sendiri. Terus, mungkin ada yang nanya, buat apa sih kita belajar ini semua? Tujuannya apa? Biar kita bisa gampang nunjuk-nunjuk orang, terus ngasih label ke mereka? Jawabannya, mungkin nggak seperti yang Anda kira. Jawabannya tegas banget. Bukan. Pengetahuan ini bukan buat menghakimi. Ini bukan senjata buat nunjuk siapa yang kafir atau munafik. Malah sebaliknya, kalau kita pakai ini buat ngejudge orang, ya kita sendiri yang kejebak di perangkap ego nomor 2, rasa suci, alias merasa diri paling benar. Tujuan sebenarnya itu buat ngaca. Semua penjelasan dari tadi itu dirancang supaya kita bisa lebih peka, bisa mendeteksi jejak-jejak rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji di dalam diri kita masing-masing. Ini tuh alat buat diagnosis diri, bukan palu hakim buat orang lain. Dan disinilah tujuan akhirnya. Perjuangan terbesar dalam hidup, kemenangan yang sejati, itu bukanlah tentang menaklukkan dunia di luar sana. Kemenangan yang paling gemilang adalah saat kita berhasil menaklukkan musuh kita yang paling dekat dan paling bahaya, yaitu ego di dalam diri kita sendiri. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Di tengah kesibukan kita semua ngejar pencapaian di luar, kemenangan mana sih yang sebenarnya abadi? Menaklukkan dunia atau menaklukkan diri sendiri? Terima kasih sudah menyimak.